Ini saya ingin membagi dua ya, mengenai akuntansi persediaan yang ada di perusahaan dan bagaimana perlakuan akuntansi persediaan di pemerintahan. Jadi ini akan kita ulik satu-satu. Saya berangkat dari tentu dari teorinya dulu ya. Sudah dibahas juga oleh penyaji tadi. Persediaan itu merupakan barang-barang yang kalau di perusahaan ya, di perusahaan barang-barang dibeli dengan maksud untuk dijual kembali gitu ya. Kalau seandainya itu dalam kondisi persediaan barang dagang atau barang masih dalam proses produksi yang akan diolah lagi lebih lanjut menjadi barang jadi kemudian dijual, itu dikenal dengan istilah barang dalam proses ataupun produksi dari barang jadi dan kemudian dijual kembali atau kita kenal apa ya, bahan baku lah, bahan baku pembantu atau karena ini akan diolah lagi menjadi barang jadi gitu karena itu merupakan barang produksi gitu. Nah, banyak banyak ahli juga mengemukakan pendapat mengenai ini ya, mengenai persediaan ini, terkait persediaan, baik itu di perusahaan ataupun di pemerintahan gitu. Nah, istilah persediaan ini sendiri bisa kita merujuk dari, PSAK ya, PSAK kalau seandainya di keuangan ataupun di private, itu yang pertama yaitu dimiliki untuk dijual kembali gitu dalam kegiatan usaha ataupun kegiatan operasional usaha gitu. Yang normal tentunya gitu. Terus yang kedua dalam proses produksi untuk dijual dan yang ketiga dalam bentuk bahan ataupun perlengkapan yang belum jadi untuk digunakan kembali dalam proses produksi gitu dan nanti akan menghasilkan barang jadi atau pemberian jasa gitu. Nah, tujuannya apa gitu? Tujuannya tentu memberikan informasi mengenai persediaan yang dimulai dari pengakuan sampai dengan proses penerimaannya nanti gitu. Dengan prosedur yang baku. Nah, yang kedua itu memberikan informasi mengenai alur dari persediaan yang ada sehingga kita dapat memperhitungkan bagaimana tingkat pengendalian yang diperlukan dalam akuntansi perusahaan gitu, terutama dalam persediaannya. Terus tujuannya yang ketiga itu pengendalian controlling ya. Persediaan ini dikontrol ataupun dikendalikan sehingga persediaan ini dapat diperhitungkan dan diperhitungkan secara ekonomis bagaimana keberadaannya gitu. Nah, sedangkan dari jika kita merujuk kepada fungsi persediaan ini ada beberapa fungsi yaitu fungsi economic slot sizing. Ini berfungsi untuk memberikan atau mengurangi biaya-biaya per unit produksi itu dan membeli sumber daya yang ada. Gitu. Nah, persediaan ini tentu perlu mempertimbangkan mengenai penghematan biaya gitu. Misalkan adanya potongan pembelian ataupun eh, biaya angkut yang lebih murah ataupun yang sebagainya gitu. Pokoknya intinya kita harus mempertimbangkan mengenai penghematan yang harus dilakukan dalam penekanan biaya gitu. Nah, karena perusahaan ini melakukan pembelian dalam kualitas yang baik dan kuantitas yang besar gitu ya, dibandingkan dengan biaya-biaya timbul karena besarnya persediaan gitu. Misalkan biaya sewa gedung, investasi ataupun risiko-risiko yang dialami dalam proses produksi tersebut. Gitu. Nah, yang kedua itu adanya fungsi antisipasi. Fungsi antisipasi ini apa? Fungsi antisipasi ini persediaan itu berfungsi sebagai pengaman bagi perusahaan gitu. Pengaman bagi perusahaan yang tentunya nanti sering menghadapi uh, ketidakpastian. Misalkan ketidakpastian dalam jangka waktu, pengiriman, dan permintaan akan barang-barang. Gitu. Nah, fungsi persediaan dalam arti kata antisipasi inilah yang penting agar kelancaran produksi kita tidak terganggu dalam perusahaan. Gitu. Nah, yang ketiga fungsi apa lagi? Fungsi decoupling. Decoupling ini uh, persediaan itu memungkinkan perusahaan
dapat memenuhi permintaan pelanggannya gitu, tanpa harus, ketergantungan terhadap supplier gitu. Nah, persediaan barang yang diperlukan untuk memenuhi permintaan tersebut, eee, terhadap produk-produk yang tidak pasti dari pelanggan. Nah, dalam artian memang perusahaan ini tidak boleh bergantung pada supplier sepenuhnya gitu. Nah, jika kita merujuk kepada jenis perusahaan ini ada beberapa jenis juga. Kita masih bicara dalam kondisi apa ya, dalam konteks, private sector atau di perusahaan gitu, yang notabene-nya itu mencari keuntungan, laba dan rugi gitu. Kita belum masuk ke dalam, investasi persediaan yang ada di pemerintahan. Yang pertama itu fluctuation fluctuation stock. Fluctuation stock ini, eee, apa ya, persediaan yang dimaksudkan untuk menjaga terjadinya fluktuasi permintaan. Fluktuasi yang permintaan yang tidak terprediksi ataupun yang tidak diperkirakan sebelumnya. Dan untuk kita mengatasi ini apabila terjadi ya, bila ada terjadi kesalahan ataupun penyimpangan dalam perkiraan tersebut, bisa dalam dalam, artian apa ya penyimpangannya, dalam artian waktu produksinya gitu, perakhiran penjualannya berbeda dari yang seharusnya, dari yang ditentukan di awal ataupun perbedaan dari, perkiraan pengiriman barangnya gitu. Karena ini berfluktuasi sesuai dengan pasar, sesuai dengan marketnya nanti. Makanya diberi, istilah fluctuation stock gitu. Yang kedua yaitu anticipation stock. Anticipation stock ini, eee, kayak apa ya, kalau dalam artian harfiahnya yaitu persediaan untuk melengkapi permintaan yang dapat diramalkan pada musim musim di saat permintaan sedang tinggi-tingginya gitu. Tetapi kapasitas produksi pada saat itu tidak mampu memenuhi permintaan gitu. Eee, apa ya, jadi permintaannya cukup tinggi, tetapi dalam, proses produksinya itu tidak bisa memenuhi permintaan tersebut gitu. Nah, persediaan ini juga dimaksudkan untuk menjaga adanya kemungkinan-kemungkinan sukarnya perolehan bahan baku nanti, sehingga tidak, mengakibatkan terhentinya produksi gitu. Nah, itu fungsi dari anticipation stock tadi gitu. Apabila overloaded ataupun, pemesanannya itu udah di luar kapasitas ya, udah over gitu ya. Dan untuk mengantisipasi nanti adanya, terhentinya bahan baku gitu. Jadi misalkan ada bahan baku tertentu yang memang sulit diperoleh ataupun sulit didapat, nah anticipation stock ini yang akan, berperan nantinya gitu. Tidak mungkin kalau seandainya bahan bakunya tidak bisa didapatkan atau tidak bisa diperoleh, maka produksi otomatis akan terhenti juga dong ya. Nah, makanya itu dari jenis persediaan itu ada namanya anticipation stock gitu. Nah, fungsinya di situ. Terus, lot size inventory gitu. Inventory ini, itu persediaan yang diadakan dalam jumlah yang lebih besar daripada kebutuhan saat itu gitu. Jadi persediaan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari harga barang. Misalkan kalau dalam bahasa sederhana sih, seperti harga diskon ya, mendapatkan diskon gitu. Karena kita membeli dalam jumlah besar, makanya adanya potongan pembelian ataupun diskon dari supplier ataupun distributornya gitu. Jadi otomatis kita juga dapat, eee, mendapatkan penghematan biaya per unit yang lebih rendah gitu kan. Itu, lot size inventory gitu, salah satu jenis dari persediaan. Eee, terus ada yang namanya pipeline inventory. Pipeline inventory ini persediaan yang dalam proses pengirimannya dari tempat asal di mana barang tersebut akan digunakan gitu. Misalkan barang yang akan dikirim eee, dari pihak, ini ya, supplier-nya gitu ya, menuju kepada tempat penjualannya gitu. Dan dapat memakan waktu cukup lama juga, bisa beberapa hari ataupun beberapa minggu gitu.
Nah, itu jenis persediaan dari pipeline inventory gitu. Nah, merujuk dalam PSAK itu persediaan itu diukur apa ya? Persediaan itu diukur pada yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi dari netonya gitu. Nah, untuk besarnya jumlah persediaan itu biaya-biaya dari variabel variabel tertentu itu harus dipertimbangkan. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan itu. Misalkan kita harus mempertimbangkan adanya biaya penyimpanan gitu. Biaya penyimpanan ini biaya yang dikeluarkan yang berkenaan ataupun berhubungan dengan bentuk-bentuk apa ya? Dengan bentuk persentase dari unit atau harga barang itu sendiri dan bentuk dari harga rupiahnya per unit barang gitu. Tentu dalam waktu periode tertentu. Nah, biaya-biaya yang termasuk dalam apa ini sebagai biaya penyimpanan biasanya itu seperti contohnya biaya sewa gedung ataupun biaya administrasi dari gudang ataupun biaya beban listrik gitu, biaya air ataupun payroll dari employee-nya gitu ataupun biaya modal. Banyak ya. Contohnya misalkan ada biaya kerusakan ataupun biaya penyusutan lainnya gitu. Nah, biaya modal ini biasanya biaya merupakan komponen biaya penyimpanan yang terbesar kalau untuk dari jenis biaya ini gitu. Karena apa ya, baik itu biaya bunga jika modalnya berasal dari pinjaman maupun biaya oportunitas apabila modalnya milik sendiri gitu. Yang kedua itu adanya yang harus dipertimbangkan itu biaya pemesanan atau biaya pembelian gitu ya. Biaya ini juga dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan barang atau bahan bakunya gitu. Sejak dari penempatan pemesanan sampai tersedianya barang di gudang. Nah, setiap kali bahan yang dipesan ini perusahaan itu harus menanggung biaya pemesanan, order cost-nya. Itu biasanya biaya-biaya yang termasuk dalam biaya pemesanan ini biasanya meliputi adanya biaya pemesanan pemrosesan pesanan dan biaya ekspedisi, terus adanya upah atau biaya telepon ataupun biaya timbang, biaya apa lagi, biaya pemeriksaan, inspeksi ya gitu, terus biaya pengiriman ke gudang dan biaya hutan lancar ataupun sebagainya gitu. Nah, terus adanya biaya kekurangan persediaan, shortage cost ataupun stock cost istilahnya. Itu biasanya biaya ini timbul biasanya akibat dari tidak tersedianya barang pada waktu yang diperlukan. Namanya biaya kekurangan itu ya, biaya kekurangan persediaan. Nah, biaya ini timbul akibat dari tidak tersedianya barang pada waktu diperlukan gitu. Nah, biaya kekurangan persediaan ini eh, pada dasarnya itu bukan biaya yang real, bukan biaya nyata gitu, melainkan berupa biaya kehilangan opportunity ataupun kesempatan gitu. Nah, dalam perusahaan biasanya, misalkan kita ambil contoh perusahaan manufaktur, biaya-biaya kehilangan ini ataupun kekurangan dari persediaan ini itu merupakan biaya kesempatan yang timbul akibat dari terhentinya proses produksi gitu. Sebagai akibat dari tidak adanya bahan yang diproses gitu. Nah, yang terakhir meliputi biaya kehilangan waktu produksi bagi mesin dan bagi karyawannya. Nah, di situ kalau kita ngambil contohnya di perusahaan manufaktur gitu. Kalau untuk biaya kekurangan persediaan gitu. Nah, itu terjadi ya, bisa dipahami ya, biayanya terjadi karena tidak adanya bahan yang diproses gitu dalam pelaksanaan produksi di perusahaan. Nah, itu kalau di eh, perusahaan ataupun private sector gitu ya. Nah, gimana kalau seandainya pemerintahan?
apakah perlakuannya sama atau tidak gitu kan, itu pertanyaannya. Nah, bagaimana perlakuan persediaan di pemerintahan dan investasi di pemerintahan gitu. Nah, seperti yang dijelaskan oleh penyaji tadi ya, itu operasional dari instansi pemerintahan ini itu tidak lepas dari apa ya, aktivitas dari persediaan itu tentunya gitu. Karena apa ya, persediaan itu memang merupakan suatu aktiva yang paling aktif di instansi pemerintahan karena memang terkait dengan keluar masuknya barang dalam kegiatan operasionalnya dalam pemerintahan gitu. Nah, berbeda dengan perusahaan, kalau kita merujuk kepada PSAK, tentu di pemerintahan kita harus merujuk kepada PSAP gitu, atau pernyataan standar akuntansi pemerintahan terkait dengan eh, akuntansi persediaan ini gitu. Nah, akuntansi persediaan dalam pemerintahan itu merupakan aset lancar yang mendukung kegiatan operasional pemerintahan. Dan barang-barang yang terkait di dalamnya itu dimaksudkan untuk dijual ataupun diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat nantinya gitu. Bukan profit and loss gitu ya, bukan untuk mencari laba ataupun keuntungan. Tapi dimaksudkan untuk pelayanan kepada masyarakat. Nah, persediaan dari barang milik negara, barang milik entitas pemerintahan ini dimaksudkan untuk memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan dalam kegiatan pemerintahan. Jadi persediaan dalam kegiatan operasional instansi pemerintahan sehingga tentu nanti perlu dipertanggungjawabkan melalui sebuah laporan nantinya gitu. Nah, jadi apabila kita merujuk kepada PSAP lagi ya, jadi dalam penggunaan suatu aset di pemerintahan ini ada beberapa klasifikasi mengenai persediaan. Jadi ada beberapa klasifikasi aset tersebut dikategorikan sebagai persediaan. Yang pertama itu barang ataupun perlengkapan atau supplies-nya gitu. Jadi barang ataupun perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintahan. Termasuk di dalam kelompok ini adalah barang habis pakai, misalkan seperti ATK, alat tulis kantor, ataupun barang yang tidak habis pakai seperti komponen peralatan komponen peralatan dan pipa ataupun barang bekas pakai seperti komponen-komponen bekas gitu. Nah, yang kedua itu bahan atau perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Jadi persediaan dalam kelompok yang kelompok kedua ini yang akan digunakan dalam proses produksi ini itu meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi, seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian ataupun contoh yang lainnya, ataupun alat-alat untuk yang dibikin untuk mempermudah peternak dalam memberikan makan kepada ternaknya gitu, contohnya. Terus yang ketiga itu barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk jual atau diserahkan kepada masyarakat. Contoh persediaan yang termasuk dalam kelompok ini adalah alat-alat pertanian setengah jadi. Gitu. Terus contoh yang lainnya yaitu barang yang disimpan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat dalam rangka nanti kegiatan pemerintahan. Misalkan eh, apa ya? Contohnya pemberian apa ya? Hewan ternak ataupun tanaman gitu. Itu contohnya barang yang disimpan untuk dijual ataupun diserahkan kepada masyarakat kembali gitu. Eh, Merujuk kepada PSAK, itu persediaan itu ada beberapa persediaan yang dapat kita bahas di sini, yaitu persediaan yang meliputi barang konsumsi. Barang konsumsi itu barang dipakai secara langsung ataupun tidak langsung yang nantinya untuk memenuhi kegiatan operasional dari uh, daily basis kayak kebutuhan sehari-harinya gitu, yang bersifat sekali pakai, sekali habis gitu. Misalkan makanan gitu, minuman ataupun
ada beberapa alat tulis kantor ataupun ETK yang seperti itu gitu, barang konsumsi. Terus yang kedua meliputi persediaan itu meliputi amunisi. Amunisi ini apa ya? Benda yang memiliki bentuk dan sifat balistik gitu. Balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak ataupun mesiu. Dan ini biasanya digunakan dalam kegiatan kemiliteran, amunisi ini gitu. Amunisi yang paling sederhana contohnya yaitu misalkan dalam kemiliteran apa ya, proyektil. Proyektil ini misalkan peluru gitu ya, proyektil atau peluru dan bahan peledak yang berfungsi sebagai propelan gitu. Terus yang ketiga, presiden itu memiliki bahan untuk pemeliharaan. Bahan untuk pemeliharaan ini digunakan untuk memelihara ataupun menjaga eh, fasilitas ataupun peralatan yang ada di pemerintahan. Misalkan alat kebersihan. Alat kebersihan itu banyak ya, misalkan kayak sapu yang sederhana, pel, untuk cairan pembersih lantai ataupun yang lain-lain gitu. Banyak contohnya gitu. Nah, terus persediaan yang lainnya yang dimaksud dalam PSAP ini yaitu suku cadang. Suku cadang ini merupakan komponen-komponen dari mesin yang dicadangkan untuk perbaikan dan penggantian bagian-bagian mesin dari kendaraan operasional yang mengalami kerusakan gitu. Pokoknya ini pergantian mesin ataupun perbaikan terkait dengan berlangsungnya kegiatan di operasional perusahaan, di operasional pemerintahan, sorry. Nah, terus selanjutnya itu persediaan untuk tujuan strategis ataupun untuk berjaga-jaga. Misalkan contohnya tentu untuk kebutuhan pangan kita, contohnya sembako ataupun sembako contohnya beras, minyak, gula dan sebagainya. Terus pakaian yang layak pakai untuk diberikan kepada daerah-daerah yang terkena bencana alam gitu. Ini masuk persediaan yang meliputi persediaan strategis ataupun persediaan untuk memang kondisinya untuk berjaga-jaga apabila terjadi hal-hal yang di luar dugaan ataupun yang tidak ada dalam apa ya, dalam kelompok-kelompok di atas gitu. Nah, terus persediaan selanjutnya yaitu meliputi persediaan bahan baku. Bahan baku itu merupakan bahan yang digunakan untuk membuat produk nantinya gitu, di mana bahan tersebut secara menyeluruh akan tampak pada bahan jadinya, produk jadinya gitu. Atau merupakan bagian terbesar dari bentuk barangnya itu gitu, dari bahan baku tersebut. Terus sebenarnya ada barang dalam proses tepung setengah jadi sama dengan perusahaan ini ya. Kalau kita bahas seperti ini, bahan baku yang telah diolah melalui beberapa kali tahap produksi. Tetapi memang kalau seandainya kita bicara mengenai bahan dalam proses setengah jadi ini, bahan ataupun barang tersebut belum bisa langsung digunakan gitu untuk mendapatkan manfaat yang maksimal. Kalau seandainya di perusahaan ini barang-barang ini belum bisa untuk dijual karena belum ada finishing yang cukup ataupun kriteria untuk penjualannya belum masuk semuanya gitu. Misalkan bahan bahan bakunya sudah diolah, misalkan bahan baku sudah diolah gitu ya, udah di packing, tetapi dalam packingan tersebut belum ada belum ada packing kotaknya gitu, ataupun barangnya sudah jadi tetapi belum bisa dijual karena finishing yang lainnya lah gitu. Pokoknya ini barang belum bisa dijual. Nah itu kalau dalam perusahaan itu namanya memang barang dalam proses ataupun setengah jadi gitu. Barangnya udah aja teman belum bisa dijual gitu. Nah barang setengah jadi ini memiliki nilai yang lebih rendah dan dari barang jadi tentunya. Nah jika diolah lebih jauh tentu itu akan berubah menjadi barang jadi dan barang berkualitas dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Nah, persediaan selanjutnya meliputi pita cukai atau selanjutnya yaitu tanah ataupun bangunan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat. Terus apalagi persediaan yang meliputi hewan ataupun tanaman
yang fungsinya nanti untuk dijual atau untuk diserahkan kepada masyarakat gitu. Itu persediaan gitu dalam PSAK gitu. Nah, gimana presiden itu diakui gitu? Nah, tentu kita tetap harus menuju kepada PSAP ya, pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Eh, Kondisi apa sebenarnya yang diperlukan untuk persediaan itu diakui? Pertama yaitu pada saat potensi dari manfaat ekonomi di masa yang akan datang itu dapat diperoleh oleh pemerintah itu dan mempunyai nilai ataupun biaya yang dapat diukur dengan reliable nantinya. Nah, pada saat itu diakui. Dan yang kedua pada saat diterima dan hak kepemilikan dari presiden tersebut ataupun kepenguasaannya itu berpindah gitu. Setelah itu dipindahkan, setelah itu dimiliki ataupun kepemilikannya udah jelas oleh pemerintahan, nah pada saat itu diakui. Nah, pengakuan persediaan menurut PSAP ini sendiri itu menggunakan metode akuntansi berbasis akrual. Persediaan akan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode akuntansi nantinya gitu. Nah, inventarisasi fisik ini itu berupa perhitungan pengukurannya ataupun penimbangan barang pada akhir masa pembukuan gitu ataupun pada masa akhir periode akuntansi gitu. Nah, untuk menghitung jumlah ataupun kuantitasnya itu akan diperoleh suatu nilai yang berupa berupa angka, berupa rupiah lah gitu, berupa jumlahnya persediaan yang bersangkutan untuk dimasukkan ke dalam pembukuan gitu. Nah, inventarisasi fisik ini dilakukan pada setiap akhir periode akuntansi gitu. Nah, pada saat itu pengakuan dari persediaan. Nah, persediaan ini juga pada umumnya apa ya? Jumlah aktiva terbesar dalam perusahaan gitu ya. Itu juga berlaku kepada pemerintahan gitu. Jadi persediaan yang terjadi yang ada di pemerintahan itu juga merupakan aktiva terbesar pada pemerintahan gitu. Nah, pencatatannya gimana? Pencatatan persediaan itu memang apa ya? Memang harus sangat detail dan ini sangat penting karena untuk mencatat dari harga pokok suatu barang, baik itu barang dijual ataupun barang yang digunakan untuk kegiatan operasional suatu perusahaan ataupun yang ada di instansi pemerintahan gitu. Nah, kalau kita bicara mengenai akuntansi pemerintahan dalam accrual basis itu sudah dijelaskan juga dalam PSHP dan ada rujukan lain mengenai accrual basis ini dalam pemerintahan gitu. Misalkan pencatatan. Pencatatan dari akuntansi persediaan dalam pemerintahan itu menggunakan dua metode akuntansi. Seperti yang ditanyakan oleh penyaji tadi ya, rekan-rekannya tadi ya. Yang pertama itu metode perfektual. Jadi sistem pencatatan perfektual ini eh, artinya secara harfiah juga sama pemerintahan dan di perusahaan gitu ya. Jadi pencatatan yang dicatat langsung pada saat transaksi tersebut berlangsung gitu. Pencatatan perfektual gitu metodenya gitu. Jadi semua transaksi ataupun semua perhitungan akan langsung dapat diketahui pada saat transaksi berlangsung. Maka dari itu eh, pada bagian keuangan ataupun akuntan yang ada di pemerintahan itu harus eh, menjurnal akun dari harga pokok dalam postingan transaksi pembelian nantinya gitu ataupun penjualan gitu. Nah, sistem pencatatan ini juga lebih complicated ya dibanding dengan eh, metode yang lain, itu metode periodik gitu. Karena di sini bagian keuangan ataupun akuntan yang mengurus mengenai presiden ini di pemerintahan
itu wajib memasukkan jurnal harga pokok dan harus memiliki data harga pokok gitu. Nah, dalam sistem pencatatan metode perpektual ini itu digunakan untuk persediaan yang sifatnya membutuhkan eh, pengendalian yang kuat berkaitan dengan operasional. Misalkan di operasional kegiatan operasional di SKPD gitu. Jadi contohnya yaitu misalkan persediaan dari obat-obatan yang ada di rumah sakit umum gitu. Misalkan persediaan terhadap pupuk di dinas pertanian gitu. Persediaan dari persediaan makan pangan gitu untuk peternak-peternak gitu di dinas peternakan gitu. Nah, dan sebagainya gitu. Dan yang kedua metode akuntansi pada persediaan yang dari pemerintah itu yang memakai metode periodik. Berbeda dengan perfektual, ini periodik ini merupakan sistem pencatatan yang hanya dilakukan pada saat terjadinya penambahan persediaan, bukan terjadinya transaksi ya. Beda dengan perfektual tadi, perfektual ini dicatat saat terjadinya transaksi itu udah harus dilakukan pencatatan gitu. Sementara untuk sistem pencatatan periodik ini dilakukan pada saat terjadinya penambahan persediaan dan tidak langsung eh, apa ya mengupdate nilai persediaan ketika terjadinya pemakaian gitu. Artinya apa? Artinya jumlah persediaan akhir itu dapat diketahui dengan melakukan perhitungan fisik atau stock of name gitu ya pada akhir periode nantinya. Jadi sehingga pada akhir periode nanti inilah kita membuat jurnal pencatatan. Karena memang di saat terakhir itu kita menjumlah ataupun eh, menghitung persediaan akhir dari persediaan fisik yang ada di pemerintahan gitu ya. Nah, jadi sistem pencatatan dari sistem periodik ini sebenarnya itu digunakan untuk jenis persediaan yang sifatnya mendukung atau eh, contohnya apa ya? Contohnya misalkan persediaan ATK yang ada di apa ya di kantor-kantor lah atau di sekretariat gitu. Karena ini sebagai support aja, support dari kegiatan SKPD gitu, kegiatan SKPD yang ada di pemerintahan gitu. Nah, suatu suatu apa ya? Suatu instansi pemerintahan ini juga dapat melakukan beberapa kali pembelian persediaan dalam satu periode. Misalkan contohnya yaitu pembelian dengan tingkat harga yang berbeda-beda gitu. Nah, perbedaan dari tingkat harga ini sebenarnya menjadi apa ya? Menjadi permasalahan tersendiri dalam penyusunan persediaan gitu ataupun menjadi permasalahan tersendiri nanti dalam melakukan assessment atau penilaian dalam persediaan ini gitu. Nah, apabila kita bicara mengenai penilaian persediaan gitu ya, eh, perbedaan tingkat harga yang berbeda-beda ini, itu persediaan dalam akuntansi dapat dinilai dengan menggunakan beberapa metode juga. Pertama, metode FIFO, first in, first out gitu. Metode dari FIFO ini berdasarkan PSAP ya, PSAP nomor 5. Penggunaan metode FIFO ini merupakan metode penilaian persediaan yang menganggap bahwa harga pokok dari barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan pertama kali. Saya ulangi, metode FIFO ini artinya itu harga pokok dari barang yang pertama kali kita beli akan menjadi harga barang yang digunakan ataupun yang dijual nantinya pertama kali juga karena first in, first out, pertama masuk, pertama keluar gitu. Nah, metode ini juga mengasumsikan bahwasanya barang yang dijual karena pesanan itu adalah barang yang mereka beli. Jadi oleh karena itu barang-barang dibeli itu yang dibeli untuk pertama kali gitu ya adalah barang-barang yang pertama kali juga yang akan mereka jual gitu. Dan barang-barang sisa di tangan ataupun istilahnya barang-barang dalam persediaan akhir itu diasumsikan untuk biaya akhir.
Nah, metode kedua yaitu metode rata-rata tertimbang atau average gitu ya. Metode average ini atau rata-rata tertimbang ini itu metode yang digunakan untuk menghitung biaya per unit persediaan berdasarkan rata-rata tertimbang dari unit yang serupa ataupun rata-rata tertimbang dari biaya yang unit yang dibeli selama satu periode tertentu gitu. Caranya yaitu dengan membagi biaya semua barang yang tersedia untuk dijual dengan unit yang tersedia untuk dijual. Dan hasilnya nanti adalah biaya rata-rata per unit gitu. Nah, setelah kita temukan biaya rata-rata per unit ini, jadi beban pokok penjualan dihitung dengan dasar harga rata-rata per unit ini gitu. Apabila setelah ditemukan biaya rata-rata per unit ini ya, baru setelah itu baru harga pokok perhitungan dapat dihitung berdasarkan harga pokok rata-rata per unit ini. Gitu. Terus harga pembelian terakhir gitu. Apabila setiap unit di persediaan nilainya tidak beragam jenisnya gitu, ataupun tidak material lah gitu. Nah, menghitung nilai persediaan dengan metode harga pembelian terakhir, harga pembelian terakhir gitu ya, yaitu dengan cara mengalihkan jumlah ataupun kuantitas dari persediaan pada tanggal pelaporan berdasarkan laporan persediaan dengan harga pembelian terakhir gitu. Jadi kita mengalihkan kuantitas persediaan pada tanggal pelaporan ataupun jumlah persediaan pada tanggal pelaporan dalam unit ya, dalam hitungan unit berdasarkan laporan persediaan dalam harga pembelian terakhir persediaan gitu. Berdasarkan faktor-faktor pembelian yang ada gitu. Nah, pengukuran nilai persediaan ini meliputi seluruh belanja dan dikeluarkan sampai suatu barang dalam persediaan tersebut dapat dipergunakan. Gitu. Nah, penyajian persediaan itu dapat disajikan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya persediaan yang dimaksud yaitu biaya perolehan persediaan dengan pembelian ini. Contohnya yaitu misalkan adanya biaya pengangkutan, adanya biaya penanganan, ataupun pokoknya biaya-biaya yang terkait dalam proses pengambilan ini, pengangkutan ini gitu. Dan yang tentu secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan gitu. Termasuk juga dalam apa nantinya diskon ataupun potongan harga yang didapat itu tentunya akan mengurangi biaya perolehan juga nantinya gitu. Nah, nilai pembelian ini digunakan untuk biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh gitu. Terus adanya biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri gitu. Nah, ini berbeda ya. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan tidak langsung yang dilakukan nanti secara sistematis berdasarkan dari ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan penyusunan anggaran gitu. Nah, selanjutnya itu nilai wajar apabila itu diperoleh dengan cara lainnya selain di atas gitu. Contohnya nilai wajar apabila diperoleh dengan cara contohnya itu donasi ataupun rampasan gitu. Misalkan gini aja, persediaan hewan ternak ataupun tanaman yang dikembangbiakan itu akan dinilai dengan menggunakan harga nilai wajar nantinya gitu. Nilai wajar dari persediaan ini sendiri itu meliputi nilai tukar ataupun penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi yang wajar gitu. Nah, untuk itu memang perlu dilaksanakannya melalui nilai wajar ini. Karena ini apa ya, yang seperti saya bilang tadi, ini diperoleh dengan cara lain gitu ya.
Misalkan cara donasi ataupun, hibah atau, diperoleh dengan cara rampasan gitu. Nah, itu perbedaannya dari, persediaan yang ada di perusahaan dan persediaan yang ada di pemerintahan gitu.